Kenapa dalam diskusi Islam Kristen itu penuh irama, penuh nada, penuh gelombang, penuh riak? Ya karena memang Kristen ini banyak macam. Jadi kalau yang datang Yesus only, kita ikuti iramanya. Kalau yang datang Trinitas atau Triwira atau Trikwek-kwek, kita ikuti iramanya. Tergantung. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu rahmah. Tuhan, Allahu Akbar. Yesus itu baru betul. Tapi kalau pengikut bukan. Kristen ini pengikut Paulus. Ya. Anehnya lagi Kristen alergi disebut sebagai pengikut Paulus. Kan lucu. Harusnya bangga. Kenapa alergi? Karena mereka Kristen ini sadar ajaran Paulus dan ajaran Yesus berbeda. Makanya mereka takut kalau dikatakan Kristen ini pengikut Paulus. Takut mereka. Gemetaran. Karena Paulus ini adalah antikristus. Begitu. Andai saja Paulus ini pengikut Yesus, Kristen sedunia akan bangga disebut pengikut Paulus. Mereka nggak mau. Kami bukan pengikut Paulus. Kami ini pengikut Yesus. Ada apa dengan kalian? Rasul sendiri kok diingkari. Padahal Paulus yang mengajarkan menyembah Yesus. Begitu Bu Lydia. Jadi kami Islam itu tergantung lawannya. Kalau yang datang kesurupan tidak pakai helm, nah, pasti kita tilang dia. Gitu loh. Tapi Bang tanya ya. Waalaikumsalam. Halo Bang. Lanjut Bu Lydia. Iya. Al-Quran itu kan masih ditafsir ya. Tafsir kan belum tentu betul. Nah, terus? Nah, masih ditafsir. Tafsir. Iya. Jadi kan belum tentu betul toh kalau masih tafsiran. Iya, Kalau contoh. Alkitab kan sudah pasti. Saya nggak paham sih Al-Quran. Apanya yang pasti Bu? Kebenaran Bible itu yang mana? Ya semuanya. Semuanya. Mari coba kita masuk di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Ini udah sering saya bawa materinya. Gimana Ibu menafsirkan itu coba? 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Nomor 1. Ayat 1. Nomor 1 jangan mencuri gak bagus. Nggak mencuri nih dari Itu mencuri ayat itu bahasa Quran. Nah inilah kalian ditanya ngeyel. Nah, enggak gini. Apa itu? Karena memang enak menggunakan keislaman itu memang enak. Islam itu memang benar. Makanya kalian pun yang Kristen mengaku anak Theos ini harus menjadi Islam dulu supaya ajarannya bisa diajarin. Silakan lanjut. 1 Korintus 12 ayat 6. Nomor 11 itu betul. 1 Korintus 11 ayat 6. Ayat 6. Nomor 1. Nah? Cinta kali dengan Islam ini Bu ini. Masuk aja Islam. Enggak, papaku itu orang Arab, tapi masuk Kristen. Orang Arab. Tapi kan terjemahan kitab Ibu tidak diterjemahkan ke bahasa Arab, tapi ke bahasa Indonesia. Ya itu supaya lebih ngerti kita, supaya gampang memahami. Ngerti tapi kok pakai cara-cara nipu gitu loh. Nomor 6. Aku nipu enggaknya kan aku nggak tahu itu manusia kali. Kalau kitab sih. Ini penghinaan kepada wanita. Kenapa Bu Lydia? Ibu dikatakan penghinaan nih. Yang mana? 1 Korintus 1 ayat Tadi 6 ya? 1 Korintus 11 ayat 6. Ini kok diganti lagi ya? Katanya 1 tadi. Astaga, yang mana sih Bu? Jadi 1 Korintus 11 masalah nomor 1. Yang mana Bu? Gimana Bang Moto? Gimana? 1 Korintus 11 masalah nomor 1.
Ini. Karena buat saya semua itu masalah ini. Jadi nggak mau pakai nomor, ini mau pakai masalah, bilang itu masalah. Buat saya semua itu masalah. 1 Korintus 6. 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 4. Masalah Nomor masalah, 1. masalah pertama. 1 Korintus 11 1 masalah. Korintus 11 nomor 1. Masalah nomor 1. Karena buat saya ini sebuah masalah ini. Masalah besar itu. Iya kan? Iya, nggak mau pakai nomor, ganti aja masalah lah, udah pusing kepala saya juga. 1 Korintus 11 masalah 1 gitu. Iya. Di layar, Bu, di layar. Karena buat saya ini masalah ini Bang Zuma, jadi masalah kan? Lihat aja ntar lihat nih, pasti jadi masalah nih. Coba aja lihat. Iya. Apa tuh? Jadilah pengikutku 1 Korintus. sama seperti aku juga. Pengikut Kristus. Sama seperti aku juga adalah pengikut Kristus. Menjadi, itu sudah kok ada? Itu. Ibu protes kan? Coba tunjukkan original teksnya. Godian. Sama ndak? Yang seharusnya itu. 360 derajat bergeser itu terjemahan. Itu di Google sama Alkitab ya beda. Google kan edit manusia. Enggak, ini bahasa resmi. Bahasa Terus resmi. Bible Anda bukan buatan manusia. Iya, tapi sudah diterjemahkan di Indonesia. Iya, Sudah dari zaman makanya kita berapa lihat, ini? makanya kita lihat originalnya. Ada ndak kebohongan di situ? Tuh, apa artinya tuh semua tuh? Ini nih, Bu. Dinomai mamites katos kargo Kristus. Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Paulus mengaku Kristus, bukan mengaku dia pengikut Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Saya Paulus juga Kristus. Jadi kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Memang Paulus mengaku Kristus juga, gitu. Bro, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Silakan. Ini Bu Lydia ini, sorry Bu Lydia nggak cepet ambil ini ya, original teksnya. Bang Zuma, nah Bang bilang itu dia mengaku Kristus. Yes. Ya, di ayat itu. Iya. Ya, Iya. kau salah. Kau itu, ya kau itu menyesatkan ayat itu. Kau baca Ya, silakan. original teksnya. Ya itu original teksnya apa tuh yang dikatakan tuh? Imitator itu peniru. Jadi Ya, kita betul. diminta Paulus untuk meniru apa yang dia lakukan. Oh, Seperti jangan dia begitu. sebentar Baca, dulu, baca. jangan begitu. Baca Jangan original begitu. teksnya. Baca. Kau Baca original berhutang teksnya. aja kau. Sini saya baca ya. Kamu ini silakan. kira kita orang bodoh kau. Ya memang Enak bodoh. aja kau. 1 Korintus Kau yang 4:10 kalian bodoh Ini, memang. Mimatai itu apa? Mimatai. Memetai itu apa? Memetai itu apa? Teladan. Imitators. Teladan. Iya, imitators kok teladan. Imitators itu meniru. Iya teladan, Paulus meniru, diteladani. Paulus minta Iya, diteladani. Kau diam dulu. Kau diam, gantian. Emosi dia. Kau itu kalau kau baca ini, Paulus minta supaya jangan dikit kita ya. meniru dia, bukan Meniru bukan Paulus. dia sebagai Sebab Kristus. Paulus juga adalah sebab Paulus orang adalah miring kau. Kau sebab diam dulu. Paulus juga adalah Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau lihat dulu original. Kamu ini memang penyesat kok. Katos kagok Kristus sebagaimana saya juga Kristus. Kau diam. Kau bisa diam nggak? Kau diam dulu supaya orang ini dengar. Kita jelasin. Kau diam dulu. Allahu Ketawa. Akbar. Baca original teksnya, baca. Kau diam. Ya, Baca diam, original diam. teksnya, coba. Ya diam kau. Diam dulu dong. Baca. Memalukan memang. Baca. Ya saya baca ya. Saya baca dalam bahasa Inggris saja. Itu bahasa Inggris. Ya sebentar, memati ego. Bahasa Inggris. Ego. Bahasa Inggris. Kau itu diam dulu. Bahasa Yunaninya yang kamu baca. Orang yang tahu kalau Original teksnya yang kamu baca. Kau diam dulu. Kenapa kau lari ke bahasa Inggris? Kau itu bodoh. Gini. Dan bebal. Masuk. Ya kan penyesal. parah. Ya kau diam dulu. Kau kalau mau tandingan diam.
jangan buat komal tapi nggak adil. Ya, kau menang di Triwira, komal yang Triwira, tidak kau adil. tuh kebiasaan. Triwira, dengar, Kau itu bukan pemenang tapi kebiasaan pecundang. kau itu. Kau tuh Kau nggak teriak-teriak pecundang. kejang-kejang aja kau. Ya, Mau diskusi tidak? Gantian. Tunggu, diam dulu semua. Ya, Goldian mau ngomong apa? Silakan Gol. Oke, jadi gini, tadi Triwira minta di bahasa Inggris. Ini aku udah buka. Ayo diatur gantian. Oke, let me Ayo. finish. Di sini Jangan memalukan kau. Saya Triwira. Ayo gantian. of Christ. Sabar dulu. Lo Sabar dia Pak Triwira, lagi dibacain sama Gantian moderator. kalau berani. Iya, sabar Pak Triwira. Penipu, pendusta, kau itu penyesat. lewat bahasa Inggris. Nah, gantian aku nunjuk. Kau tunjukkan kau itu penipu dan penyesat. Ngomong penipu penyesat. Mana ada orang tersesat disesatkan? Kau yang tersesat itu. Ayo 3 menitan. Ayo 3 menitan gantian. Ya makanya diskusi gantian. Saya tantang Anda. Ngomong tangtong Sombong sekali. tadi nggak ngomong sombong. Diam dulu. Abis ini lo. Jangan sombong. Ayo tandingan. Ya, let me finish. Diam dulu lo. Bentar kan masalah. Alah, sombong Kan banget. kena lapor kan dua-duanya Pak Triwira, turun dulu nanti naik lagi. Anda kena report tuh. Dua-dua kena report kan. Kena pelanggaran. Udah dibilangin santai-santai, kenapa sih? Ini. Jadi Pak Triwira, ya lu kan teman diskusi gua dari dulu, santai lah. Ini nggak dihargai nih. Ya silakan Gol. Ya, jadi gini ya, teman-teman, Triwira minta tunjuk versi bahasa Inggris. Ini aku buka yang terjemahannya cukup mendekati, itu di NIV, New International Version. Di sini dikatakan follow my example as I follow the example of Christ. Sedangkan di dalam terjemahan Inggrisnya dia bilang pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu berbanding terbalik 180 derajat. Dan kalau kita buka original teksnya, tadi seperti yang dijelaskan Gurunda Zuma, itu benar sekali bahwa di situ nggak ada terjemahan yang bisa diterjemahkan dari original teksnya untuk jadi pengikutku. Kira-kira gitu. Di situ dijelaskan secara jelas. Jadi yang penipu siapa? Ya Triwira tadi. Gitu kira-kira. Naikkan lagi dek, Jul. Naikkan si penipu tadi. Dia kena report juga, pelanggaran juga, sama kayak Bang Zuma. Dua-dua kena pelanggaran. Ini udah naik lagi dia. Oke. Coba suruh baca original teksnya tuh. Udah, itu 1 Korintus 11 Ya saya baca, suruh baca. Saya baca dulu ya. Ya, silakan baca Pak Triwira. Mimetes ego genomai katos kago Kristos. Jadi mimetes itu sama dengan kalau bahasa Inggrisnya imitators. Dan Paulus jelas mengatakan bahwa ya tirulah dia seperti dia meneladani Kristus, bukan Nggak dia ada. adalah Kristus. Nggak ada gitu di original teksnya. Penipu. Ini kau yang penipu. Mana original teksnya coba? Besarkan sedikit dek. Besarkan lagi dek. Besarkan. Besarin. Mana di situ? Mana sebagaimana saya meneladani Kristus, mana di situ mana? Coba. Saya baca. Ya, ada 2 versi dalam bahasa Ibrani, yang kuno sama yang modern. Ibrani. Saya baca dua-duanya. Ya, kalau kau diam dulu ya. Tunggu. Pak Triwira, ini Yunani loh Pak. Ini perjanjian baru Pak, bukan perjanjian lama. Kok jadi Ibrani Pak? Merocos terus. Triwira. Merocos terus. Ya Pak Triwira salah ngomong. Silakan Pak Triwira. Memang dari dulu nggak ada ilmu dia Kau ini. diam dulu. Taunya cuma emosi. Kau diam dulu, makanya kau dengar ya. Triwira, makanya jangan emosi, jadi blow on jadinya bro. Saya baca dalam Yunani kuno ya. Iya, Yunani. Mimetai Tadi mau Ibrani. Gines. Kau ini gimana sih? Ya, Ngomong Ibrani, tadi kau ngomong Ibrani bro. Iya tadi kau bilang Ibrani soalnya. Mimetai mau Gines te katos kago Kristos. Kago Kristos Ya, itu kalau apa? yang modern tuh mimetes ego genomai katos kago Kristos. Kago Kristos itu artinya apa? Seperti Kristus. Kago, iya. Kago itu merujuk kepada siapa?
Aduh, Kago itu artinya apa? Saya juga. Saya juga Kristus. Saya juga Kristus. Sebentar dulu, makanya kau diam, kau bertanya, kau tanya. Kau ini apa sih? Mau diskusi sama orang hutan kau? Kalau kau tanya, tunggu kita jawab. Kago itu apa artinya? Memalukan kau itu. Kago itu artinya apa? Makanya sebentar kita jawab. Kau diam dulu. Ngawur. Tinggal jawab saja. Kago itu apa artinya? Sangat jelas dia berkata begini. Dia berkata begini. Imitator of me, BS. Kago itu artinya apa? Kago artinya apa? Kago? I also Kristus. Dia mah ngomong sendiri. Kago itu artinya apa? Kucluk. Kago artinya? Kago artinya? Kau ngawur ya? Kago artinya? Ya kamu. Kago itu definition to also, to betul. Kago artinya? Kau ini aneh nih. Oh, loh, kago artinya apa? Kau diam dulu, saya terjemahkan. Kago. Enggak berani jawab ya. Kago artinya apa? Kau ini, ya kau diam dulu, saya jelasin. Jadi begini. Saya tidak minta penjelasan gereja. Kago artinya? Kau ini aneh kau itu. Kago artinya ini gitu aja kok repot amat. Kago artinya? Aduh kau. Kago itu artinya sama seperti to also. Kau tahu nggak to also? Apa tuh? To also tahu nggak bahasa Inggris? Nggak apa? Alah kau ini orang gile memang miring kau. Ya to also kau nggak tahu. Kau nggak tahu bahasa Inggris. Kago artinya apa? To also kau nggak tahu bahasa Inggris. Me also apa artinya kago? To also, me also. To also. Seperti yang saya lakukan. Ampuni orang seperti ini. yang saya lakukan. Iya. Memalukan. Dasar. Aduh, memalukan kau. Ya. Triwira. Kapan kau jadi sadar-sadar, bro? Alah, kau itu memang nggak mau dijelaskan. Apa artinya? Ini sudah sangat jelas. Apa yang jelas? Saya baca kago dalam bahasa artinya? Inggris ya. Saya baca dalam bahasa Inggris ya. Imitators of me sebentar. Kago artinya? I also of Christ. Kago artinya apa? Tirulah sebentar dulu. Dia berkata, kamu diam dulu. Dia berkata, tirulah saya seperti saya. Saya juga. Saya juga Kristus. Aku juga Kristus. Kago Kristus artinya saya juga Kristus. Teman-teman ya, tidak mengenamkan. Artinya begitu juga. Kago Kristus. Kembalikan ke bahasa yang tadi, Dek Goldian, kembalikan ke original. Kita tanya Bu Lydia aja lah. Kita tanya Bu Lydia. Bu Lydia, kalau dibaca me also Kristus artinya apa tuh? Me also. Diam aja dulu, bro. Tunggu. Triwira. Iya, tunggu Triwira. Daripada nggak selesai. Me also Kristus itu artinya apa, Bu Lydia? Me also Kristus artinya apa, Bu Lydia? Jangan tanya saya itu. Saya juga Kristus. Me also artinya saya juga. Saya juga Kristus artinya. Sebentar dulu, coba kau diam. Kau diam dulu, saya jelasin. Beginilah orang kalau tanda-tanda kekalahan ngomong terus. Satu kata aja pusing gitu loh. Gini. Gimana sih? Ada kamu yang aneh, kamu pendusta tapi nggak tenang. Itu kago Kristus. Kamu diam dulu, saya jelasin. Me also Kristus. Apa yang ingin kau jelasin? Kau ini. Kau diam dulu, saya jelasin. Baca tuh, me also tuh saya juga. Baca. Me also saya juga Kristus. Saya juga. Aduh, saya juga meneladani Kristus. Kau memalukan dirimu di sini. Malu-maluin. Iya, dulu kalau aduh kasihan. Mi also, mi ayam kali lu lapar lu ya, jam 12 tadi. Makan. Kalau lapar memalukan kau enggak udah coba begini aja daripada kacau. Triwira ini nggak mau menerima kejujuran, nggak mau menerima data. Anda diam dulu lah ya. Kembali ke Ibu Lydia aja. Udah selesai Triwira. Ya, jangan potong, kita jelaskan dulu. Udah. Saya nggak persilakan. Anda dari tadi ngomong kok nggak ngaku itu ada. Jelas kok my also.
Saya juga. Iya, makanya kau diam. Kenapa kau nggak kasih saya jelasin? Dari tadi kau ngomong, nggak nyambung. Apa yang kau dijelasin Sebentar, apa? kau diam dulu saya baca. Ya. Jadi kau diam, dengar ya. Imitators of me. BSI. Kenapa lu ke bahasa Inggris sih? Kamu nih gimana sih? Ya makanya saya baca lu dulu. pakai bahasa Inggris lu dari emang lu orang Inggris lu. Itu imitators. Kau memang nggak ngerti bahasa Inggris. Lu nyelamatin diri lu pakai bahasa Inggris, ha? Lu nyelamatin diri lu pakai bahasa Inggris, nyelamatin konsep ketuhanan lu pakai bahasa Inggris, ha? Hah? Saking lu nggak bisa menyelamatkan Yesus lu pakai bahasa Inggris segala. Hah? Saking sulitnya lu mempertahankan Indonesia. Saking sulitnya mempertahankan Yesusmu sebagai Tuhan. Kau diam orang utan. Kau diam. Ya kau diam saya jelasin. Saya pakai bahasa Indonesia. Open camp gua awas lu. Cukup. Memalukan. Memang orang-orang ini orang-orang penyesat, pendusta, penipu, penyesat. Kau sudah tersesat. Kau itu sudah tersesat. Satu-satu adil. Sekarang kau diam, saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Enggak. Terwira, dengerin dulu Terwira. Kau diam dulu. Iya, Dengerin dulu. Kau diam. Ya, kalau kau nggak ngomong, kenapa diatur? Saya ngomong terus. Iya makanya kau jangan tidak adil dong. Kau beri kesempatan bertanya Alkitab kok kau jelas kau Apa jawab sendiri. memberikan kau kesempatan yang selalu ngawur dari tadi? Mi also aja kau tidak tahu artinya. Kau berusaha mengarang kemana-mana. Sampai nanti jangan ngomong Udah turun dulu lah. Mending Triwira nanti cari ini aja deh, Maliki lu lawan deh. Tunggu Pak Triwira, santai dulu. Aku mau nanya Bu Lydia. Bu Lydia bahasa Inggris bisa dikit-dikit lah ya? Atau sama sekali nggak bisa? Saya bisanya hanya no smoking. No smoking. Oh, me also nggak tahu artinya apa. Me artinya saya. Me also. Iya, me also. Artinya saya juga. Betul nggak? Saya juga Kristus. Jadi itu pengakuan Paulus. Jangan ditambah-tambahin seperti seperti Yesus. Itu kan ditambah-tambahin tadi sama si Triwira. Sebenarnya simpel aja Bu Lydia. Bu Lydia kalau mau belajar Alkitab itu cek teks aslinya. Jadi perjanjian baru tuh Yunani, bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Perjanjian lama Ibrani, baru ada Aramaik juga. Jadi Bu Lydia jangan mau disesatkan sama pendeta-pendeta. Cari tahu, belajar Bu. Ya, itu sekarang kan tinggal googling aja teks aslinya di mana gitu. Dan Anda cek website itu website resmi atau tidak. Simple kok. Jadi kalau kita kasih data semua. Dan itu diterjemahkan gampang. Ini Triwira mau dinaikkan atau enggak, Bang Andi? Nanti dulu. Ya, silakan Bang Andi. Kembali ke Bang Juma dong, tadi sama Ibu Lydia. Diterusin tadi Bang Juma. Itu udah dapat data apa yang ingin dicapai di sana. Oke. Jadi kalau Ibu mengatakan Al-Quran itu, yang bertanya tadi ya terkait ini, maka saya katakan lah kitab Anda itu mau ditafsirkan seperti apa lagi, bahkan terjemahannya pun disalah-salahkan. Kita buktikan barusan kan, original teksnya mengatakan apa, terjemahannya mengatakan apa. Jadilah teladanku sebagaimana saya ini juga Kristus. Saya juga Kristus, dan itu didukung banyak dalil dalam kitab saudara. Misalnya Galatia 2 nomor 20. Apa yang dikatakan di situ? Aku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Lagi-lagi Paulus mengaku disalib bersama dengan Yesus. Ketiga, Paulus mengatakan aku ini adalah Bapa. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Ayat berapa Bang Juma? Biar kasih lihat Ibu Lydia karena dia nggak hafal Alkitab. 1 Korintus 4:15. Sementara Yesus sendiri mengatakan jangan ada bapa, jangan ada Tuhan. Jangan kau mengatakan Bapa kepada siapapun di langit dan di bumi. Hanya akulah Bapa. Paulus mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tuh. Mengaku Bapa enggak dia di situ tuh? Mengaku Bapa. Makanya hukum Taurat dia batalkan. Habis itu dia bikin hukum baru. Jadi Kristen sekarang melakukan hukum bukan hukum Bapak lagi, tapi hukumnya Paulus. Itu yang terjadi sekarang. Ketaatan Kristen itu ketaatan kepada Paulus. Maka Kristen sama dengan pengikut Paulus. Gitu. Banyak, coba tanya ke Ibu Lydia. Ya jangan ditutup dulu itu datanya. Bapak itu siapa Bu Lydia?
Kalau di Kristen itu Bapa siapa? Kalau menurut kita, kalau menurut Kristen Bapa itu Allah. Bapa itu Allah Bang Juma. Jadi di sini tidak pakai K ya. Ya terusin Bang Juma. Enggak pakai K. Jadi Paulus menjadi tidak Bapa tidak pakai K. Silakan. Itu Paulus mengaku sebagai Tuhan juga, mengaku sebagai Allah juga di sini. Akulah yang telah menjadi, akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi Allahmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus ini mengaku Allah memang, sehingga semua rutinitas ritual Kristen itu menyembah Yesus dan seterusnya, itu semua dari Yesus, itu semua dari Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada serigala nyamar domba. Siapa serigala ini? Keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Paulus. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Di dalam Kejadian 49, Yakub memanggil Benyamin anaknya. Yakub, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia membagi-bagikan. Nah, Paulus di dalam Filipi 3, dia mengaku, aku ini adalah keturunan Benyamin. Aku orang Farisi. Dia mengambil kitabnya orang Yahudi, dia bagi-bagikan kepada Romawi. Itu fakta. Sehingga yang terjadi saat ini adalah Kristen ini berdiri sebagai pengikut Paulus. Tapi Kristen malu mengakui itu. Kristen malu mengakui kalau dirinya pengikut Paulus. Dia maunya pengikut Yesus. Padahal antara Yesus dan Paulus dua pengajaran yang berbeda laksana langit dan bumi. Seperti itu. Itu tadi buktinya. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Belum lagi dia mengaku saya disalib bersama Yesus. Belum lagi dia mengaku sebagai Bapa. Jadi Kristen itu berasal dari sana. Makanya di dalam Matius 23, Ibu catat Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi agamamu, setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem? Paulus. Mendirikan agama Katolik. Itu. Ya, jadi di dalam Yohanes 8:44 Yesus mengecam kemudian orang-orang yang ada pada masa itu sesamanya. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Di situ juga tidak ada huruf K-nya. Berarti Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Ini siapa ini? Kamu di sini siapa menurut Paulus? Kristen. Jadi bapak daripada Kristen itu Paulus, Tuhan daripada Kristen itu Paulus. Apa buktinya? Paulus mengatakan begini di dalam tulisannya sendiri. Di Roma 3 misalnya, atau di Galatia 6. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebesaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini Bang Cuma. Ya. Kalau kasih ayat mungkin biar Bu Lydia catat dulu, supaya nanti Bu Lydia kan punya Alkitab tuh, biar dia cari tahu sendiri juga. Ya. Kalau terlalu cepat nanti takutnya nggak dapat. 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus mengaku bahwa apa yang disampaikan. Ya, 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Nomor 17. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Ini bukan firman Tuhan, tapi Kristen mengikuti semua Paulus. Apa yang dikatakan Paulus, itu yang diikuti. Kenapa? Karena Paulus ini adalah Tuhan bagi Kristen. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu.
Kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan Tuhannya Abraham atau atas keinginan Tuhannya Kristen, Paulus? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia diselamatkan. Nah, ini ucapan siapa? Paulus. Diimani tidak? Diikuti tidak oleh Kristen? Diikuti. Berarti bapaknya Kristen itu adalah Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semua rutinitas yang dilakoni oleh teman Kristen itu adalah keinginan-keinginan Paulus semua. Maka tergenapilah nubuatan yang Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena Paulus mengaku bapak. Paulus mengaku disalib. Paulus mengaku Kristus. Dah selesai. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Kenapa? Yahudi mengikuti ajaran sang bapa yang dari surga. Kristen mengikuti sang bapa yang datang dari Tarsus, yaitu Paulus. Demikian. Ya, coba dicerna pelan-pelan dulu Bu Lydia. Ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Iya, tadi itu nangkap satu-satu masih bingung. Tapi terus terang saja, saya masih belum maksud saya masih tetap percaya. Bang Juma jelasin dulu dong. Itu kan Yesus berdoa tuh, berarti Yesus bertuhan. Nah, bagaimana waktu Yesus berdoa itu, Bang Juma? Itu aja dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang poinnya aja dulu. Silakan. Ibu ini kan masih sehat. Sebenarnya dia sadar. Ya. Makanya dia akui Trinitas. Yesus berdoa karena pada saat itu dia manusia. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Itu. Jadi ada 3 Tuhan. Satu di surga, satu di bumi, satu di antara bumi dan langit, yaitu roh berupa burung merpati. Kan gitu. Gitu ya, Bu ya? Tapi pengertiannya enggak 3, ada Bapa, Anak. Lalu kata 3 ini apa? Apa maksudnya kata 3 ini, Bu? Itu 3 karung. Enggak, maksudnya gini loh Pak, pengertiannya itu kayak istilah kiasan kayak. Oh, kiasan. Tapi Yesus berdoa bukan kiasan, Bu. Iya, betul. Gini loh Pak. Kayak istilahnya anak kunci, ada bahasa gitu, anak kunci. Ada anaknya, kan nggak ada toh. Ya kunci itu sendiri, gitu loh pengertiannya seperti itu. Berarti Yesus ini satu-satunya Tuhan. Iya, betul. Lalu berdoa kepada siapa? Itu sebagai manusia dia berdoa kepada Allah. Nah, berarti pada saat dia menjadi manusia sudah tidak ada lagi Tuhan lain. Saya nggak bisa, Bu. Pasti KO, Bu. Orang Jangan dulu dimasukin. Ini udah masuk di sana kuncinya nih. Ini kan ada kunci, masuk kuncinya nih, Bang Juma. Silakan terusin dulu. Iya, Yesus kan manusia. Tidak mungkin alam semesta ini kehilangan Tuhan. Pada saat Yesus manusia, apakah masih ada Tuhan lain? Terkunci di sini, Bu. Seharusnya tidak ada. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 Tuhan sudah jadi manusia. Dibantah lagi tuh, yang menjadi manusia firman-Nya. Iya, betul. Nah, berarti Firman bukan itu Tuhan. adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Ada Tuhan yang menganugerahkan Tuhan atau manusia. Kenapa? Ada Tuhan menganugerahkan manusia. Manusia, berarti Yesus ini manusia kan? Iya, aku tadi kan bilang Yesus itu kalau iman saya, pengertian saya 100% manusia, 100% Allah. Nah, jadi dia berdaulat penuh. Oke. Bisa tidak sebuah cincin 100% emas, cincin yang sama juga disebut 100% batu? Ya nggak bisa lah itu. Nggak bisa. Lalu kenapa Yesus 100% manusia dikatakan 100% Tuhan? Ya itu tadi kedaulatan Tuhan toh, terserah dia mau jadi apa, itu kasihnya dia kepada dunia ini toh. Apa implementasi dari kasih itu apa, Ibu? Ya manusia kan penuh dosa. Adam dan Hawa kan sudah dosa. Dosa. Tuhan nggak bisa mengampuni.
Ya bisa dengan cara itu tadi, mengutus anaknya. Loh, yang kenapa disebut- pakai cara-cara Yunani? Ya terserah Tuhan loh. Terserah Loh, kok jadi? Allah toh. Oh, ini bukan terserah Tuhan, Ibu yang kemudian mengatur keadaan itu menjadi seakan-akan Tuhan. Yesus sendiri mempersaksikan dirinya sebagai apa, Ibu? Sebagai Tuhan tuh dia. Enggak pernah. Oh, nggak pernah Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ada Pak. Yang mana? Yohanes 13. Iya betul. Bang Andi potong kuping tuh kalau ada. Yohanes 13 nomor 13 itu dia mengaku sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Jangan ditipu LAI, Bu. Ini saya sederhanain dulu. Bu Lydia, saya sederhanain dikit lagi ya. Yesus kan 100% manusia, menurut Anda nih 100% Tuhan. Nah, 100% manusianya itu berdoa kepada 100% Tuhan yang di mana? Maksudnya? Saya ulang ya. Gini aja. 100% manusianya Yesus. Dia masih belum bisa membedakan arti kata kurios sama teos loh. Ya, ntar dulu lah. Izin dulu Dasarkan setengah menit. 100% manusianya Yesus berdoa kepada 100% Tuhan yang mana, Bu? Tuhan dirinya sendiri. Coba dipikir, Bu. Ini sederhana tapi nikmat. Kuncinya di sini. Saya ulang ya. Kita setuju semua di sini. Yesus 100% manusia. Oke. Dia berdoa. Pertanyaan gini, Bu. 100% manusianya Yesus berdoa kepada 100% Tuhan yang mana? Coba Ibu pakai konsep 100% manusia, 100% Tuhan kepada diri Yesus. Berdoa kepada siapa, Bu? Kalau saya gini, dia sebagai manusia, menjadi manusia ya otomatis dia menunjukkan dia itu pernah jadi manusia. Iya, dia berdoa kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Bukankah dia Tuhan 100% sama dirinya? Iya, dia kan jadi manusia itu tadi. Jadi waktu jadi manusia tidak ada 200%, Bu. Dia manusia tok saja, betul? Ya, pengertian saya gitu sih. Ya, kalau Ibu mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan dalam diri Yesus, artinya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul? Itu kan pengertian abangnya ini. Nah, ini bikin happy argumentasi Ibu saja. Kan jadi nggak enak didengar anak kecil Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tapi nggak begitu sih pengertiannya. Pokoknya pengertiannya nggak seperti yang Anda pikir gitu. Pengertian firman. Coba dipermudah lagi deh. Kalau mau dipermudah seperti ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan aku yang telah mengutus aku. Begitu, Bu ya? Kira-kira Ibu ya. Bu Lydia, agar pemahaman Ibu itu berdasar, kita pakai Suaramu kecil, Gol. Oh ya, cek. Besar nggak? Tes. Udah minoritas dia sekarang. Oke, cek. Bu Lydia, saya mau tanya, Ibu Lydia percaya bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia, bukan? Iya. Nah, biar iman Ibu berdasar, kita jawab pakai Alkitab aja. Apakah Allah itu manusia atau tidak? Ibu buka Bilangan 23 ayat 19. Coba. Tuhan bukan manusia. Tuhan Bilangan bukan 23 anak ayat manusia. 19. Nah, Ibu buka. Bilangan berapa? 23. Iya. Perjanjian lama yang konon Ibu udah sering baca. Ibu kan beriman bahwa Yesus jugalah Allah, jugalah manusia, dan juga anak manusia. Ibu baca itu baik-baik, pahami, resapi betul-betul. Bilangan 23 ayat 19. Nomor 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ibu Lydia ia baca dan menyesal. pahami, resapi betul-betul dengan jujur, dengan hati Ibu. Aduh, ya, suaranya Goldian. nanti tak catat, tak tanyakan yang ahli Enggak, Alkitabnya. dibaca dulu Bu, dibaca dulu coba. Ya, Allah bukanlah manusia. Sebentar. Dengan grogi. Kalau pakai data kayak gini pusing dia. Logika aja. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak ini artinya bukan begitu, Bang.
Artinya gini loh, artinya itu Karena memang bukan Allah kalau dia sampai itu bahasa Indonesia, Bu. Kenapa Ibu bisa mengatakan itu bukan artinya begitu? Jadi poin aja. Jadi Belum ke Banyuma. Tunggu. Inggrisnya di sini aktif ya. Tunggu. Aku mau bilang satu hal, Bu Lydia. Simpelnya gini, Bu. Tuhan Maha Kuasa. Kan teman-teman Kristen selalu bilang Tuhan Maha Kuasa. Masa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan Maha Kuasa, tapi dia dibatasi oleh apa yang sudah dia buat. Tuhan sudah menetapkan bahwa dia tidak mungkin jadi manusia. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apakah mungkin ya sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan dia sendiri yang langgar? Sama kayak Bu Lydia bilang. Ya, kita semua yang ada di rumah ini tidak boleh ya pulang lewat jam 11 malam. Terus Bu Lydia bilang, udahlah saya yang lewat, nggak apa-apa lah gitu. Nggak bisa, Bu, karena Tuhan sudah menetapkan dia tidak mungkin jadi manusia. Ya, Tuhan tidak mungkin manusia, maka dia tidak mungkin jadi manusia. Itu sudah dia tetapkan. Bagaimana mungkin Tuhan melanggar apa yang dia tetapkan sendiri? pengertian abang kebalik sebenarnya. Ya udahlah, cukup lah itu. Udahlah kalau. Ini Bang Juma, saya bertanya ke Bang Juma aja. Bang Juma, nanti boleh dia simak jawabannya Bang Juma. Bisa nggak manusia bercampur Tuhan? Nggak bisa. Alasannya Tuhan Maha Suci. Nah kalau ada 100% manusia, 100% Tuhan, campur nggak tuh? Itu akal-akalan. Itu akal-akalan pagan. Sebagaimana orang-orang pagan menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala. Karena mereka menganggap pada berhala itu ada 100% ilahi. Ibu Lydia, bisa nggak manusia bercampur Tuhan? Ya nggak bisa. Itu tadi loh, Tritunggal. Kalian nggak percaya Tritunggal, jadinya akhirnya. Berarti kalau nggak bisa, Yesus bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Betul ya? Ya udah. Oke lah, udah cukup lah. Nanti stres Ibu. Ya, jadi ini kunciannya logika aja di sini. Jadi, ini abang. Saya mau ngomong ya. Sebelum saya turun saya ngomong. Buat abang-abang, jangan takut murtad gitu aja. Bu, saya mau alah Bu. Boleh dia. Saya dari Kristen Bu. Saya dari Kristen, boleh dia. Itu yang lebih ditakutkan dari segala-galanya. Karena murtad itu sama dengan neraka. Aduh, kasihan kamu kalau sudah murtad. Boleh dia. Kok kasihan pula? Yesus justru mengusir orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 21, 22, 23. Ngeri kali. Saya nggak mau diusir Yesus. Saya nggak mau. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ibu malah jadikan 3. Di mana? Yesus mengajarkan 3-tiganya adalah Tuhan dalam satu. Di mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita satu-satunya, 3 dalam 1. Mana ada? Mana? Takut saya Ibu. Saya nggak mau diusir oleh Yesus. Nggak mau. Kalau saya diusir. Siap. Oke, ini ada. Coba Ibu baca Yohanes 17:3 yang Tuhan yang di situ Yesus sebagai apa, Bu? Coba lihat. Kenapa? Baca, Bu. Yohanes 17:3. Yesus sebagai apa di situ? Coba lihat. Yohanes 17:3. Iya. Ya, sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Coba Ibu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Udah jelas toh? Ya. Tapi kalian mengartikannya salah. Hah? Salah mengartikannya. Ibu. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu utusan, bukan. Elai salah Bang Juma. Biar dulu, Elai salah Bang Juma. Yesus utusan gimana sih ini? Tadi saya sudah mengatakan Ibu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Ia itu siapa? Bukan begitu lagi artinya. Ibu ini kebanyakan berkomplotan dengan penghujat, jadinya Ibu begini. Sabar. Kasihan dia. Pak, saya nggak pernah menghujat lo, baru kali ini. Kebanyakan micit ya, kebanyakan Sabar micit dulu, aja. sabar. Tunggu. Bang Juma, sebentar dulu Ibu Lydia. Bang Juma, katanya Yohanes 17:3 Elai salah terjemah. Kalau dikatakan salah terjemah, lalu siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus ya Bu Lydia. Kenapa? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri? Kasih paham kalian itu nanti disanggah lagi. Menurut Yesus, bukan menurut Ibu. Saya nggak butuh dari Ibu. Saya butuh
menurut Yesus dirinya adalah Utusan. udah selesai. Pinter. Nah, itu selesai pinter. Dulu sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Bes, noise sekali tempat lo, Bes. Lu kisah ngecas ya? Enggak ngecas. Tanya sama HP. Bang Andi, noise gak? HP-nya yang udah mau diganti kali. Perasaan baru beli dia. Udah. Boleh dia. Ini logika lagi nih. Bisa nggak utusan menjadi Tuhan dan bisa nggak pengutus menjadi utusan? Bisa nggak? Boleh dia. baca di ini aja Pak, Yohanes 1 Enggak. Ini logika aja dulu. Bisa nggak? 13 ayat 16 Bu, jawabannya Bu. Logika aja dulu Bu. Dengerin. 13:16. Logika aja dulu, sederhana ini ya. Bisa nggak Yesus sudah mengakui dirinya utusan? Bisa nggak kalau sudah utusan dia menjadi pengutus? Tunggu reinkarnasi lah. Tidak bisa. Yohanes 13:16 Bu, dibaca Bu. Biar dia yang jawab Pak. Utusan Biar tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Coba dibaca itu. Biar dia terbuka cakrawala berpikirnya dulu. Nggak Tadi bisa kan boleh terbuka. dia, ya. Bang Handi, kalau orang pura-pura tidur itu nggak bisa. Oke, mungkin lebih kita sudahi, susah Kak. Ya. membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Yang kayak gini ini pura-pura tidur ini. Yang enggak pernah tidur. Saya curiga beliau ini misionaris. Misionaris ini. Itu aja bahasa tadi, jangan Tapi jangan takut nggak bisa untuk lolos murtad. di kami, nggak bisa lolos. Di kami nggak bisa lolos. Anda tadi sudah mengakui, Yesus itu menurut Yesus adalah utusan. Siapa yang bisa merubah posisi Yesus yang utusan ini menjadi Tuhan? Siapa? Ya soalnya kalau menjelaskan ya kembali lagi di Tritunggal itu tadi loh. Nah itu dia. Kan itu yang merubah dia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab yang acap kali Yesus bacakan di sinagogi, di depan jemaat, Yesaya 63:9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus utusan atau bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku sendiri, aku tidak bekerja dari diriku sendiri, aku tidak menghakimi dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua serba nggak bisa. Kenapa? Karena level Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Gitu loh Bu. Tapi kan Ibu pura-pura tidur aja ini. Oke, mungkin kita ganti yang lain aja ya. Mungkin Bu Lydia coba direnungkan bagus-bagus. Cuman aku kasih saran Bu, karena aku juga dari Kristen Bu ya, aku mualaf. Jadi Bu Lydia ya, coba Ibu kosongkan diri dulu seperti Gak Yesus. bisa deh, ini orang pura-pura Kosongkan diri. tidur. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kita sudah sampaikan. Lebih berat yang kayak gini-gini daripada jemaat biasa. Ini orang cerdas ini. Ya, tapi nggak ular ini ibarat ular yang ganti kulit ini. Nggak apa-apa lah. Suatu saat dia akan renungkan. Nggak akan bisa merenung. Orang ini orang cerdik dia. Ini orang cerdik. Bang Suma, Ya. Bang Suma dengerin saya dulu ngomong. Ya. Bang Suma saya itu nggak ngerti kayak kata-kata bahasa itu nggak ngerti. Cuma saya Tidak bisa Bu, tidak bisa. Kalau Ibu punya akal, penjelasan kami kena dengan pernyataan-pernyataan Yesus, Ibu tidak akan bisa membantah. Intinya Ibu menyalah-nyalahkan kami terus. Kamu tidak paham, kalian tidak ngerti, kalian tidak ada Roh Kudus. Apa-apaan? Artinya nggak gitu Pak. Nah itu, artinya gitu. Sebenarnya yang paham artinya yang lebih paham Bible atau yang hanya ngarang-ngarang? Ya. Saya itu dari lahir keluarga. Iya, dari- Bu Lydia. Justru itu yang bahaya. Bukan masalah itu, Bu. Jadi gini, kadang-kadang kelemahan teman Kristen, ya kelemahan Kristen itu gini. Saya lahir Kristen, saya mengimani Kristen, saya ke gereja, ya hidup saya bagus-bagus saja, kerjaan saya lancar, keluarga saya baik-baik saja. Ngapain saya ambil resiko meninggalkan agama ini? Nanti rezeki saya hilang, nanti beginilah lagi begitu. Teman-teman Kristen itu ketakutan sebenarnya untuk mencari tahu kebenaran, karena sudah nyaman dengan kehidupannya gitu, sudah berada di zona nyaman. Inilah yang salah gitu. Kamu mau mempertaruhkan dunia untuk akhirat, atau kamu mau ngejar akhirat? Ya, saya balik ke Bu Lydia gitu. Kalau Anda memang ngejar dunia, mau aman secara dunia, ya aman secara dunia, ya udah silakan, nggak apa-apa Bu. Tapi ya Ibu akan hanya dapat dunia gitu, hanya dapat dunia doang gitu. Karena Ibu
Pinginnya ya udah nyaman aja. Saya di Kristen lancar, usaha saya lancar, nggak ada masalah gitu kan. Iya. Cukup, jangan kepanjangan. Oke lah, aku turunkan aja. Udah, Semoga Bu ya, bisa. Mudah-mudahan akal ibu jalan ya Bu. Ya, Sorry ya Bu. Jalan, Akal Bu. dipakai Bu, akal. Oke. Ini ada si Jen Baresial. Halo, selamat sore Jen. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Ya, ada yang mau disampaikan atau mau dibanting atau mau memaki Bang Handi? Maunya apa Bang Suma dulu deh? Apa Kareba Bang Suma? Wakili Madeceng. Kareba Madeceng. Udah Iya, dijamin aja. baji-baji. Madeceng. Terima kasih. Udah itu aja. Jen, halo. Boleh bertanya? Suka siapa? Nggak ada Islam Kristen, Bu. Kristen. Kristen. Oh, lanjut. Bes, lu punya ada noise lo dari tadi, Bes. Ya, lanjut. Silakan, Jen. Oke, baik. Makasih. Ini saya mau tanya. Bagaimana bisa yang dimana teman-teman Muslim mempercayai kalau Allah itu memberi petunjuk jalan yang lurus. Tapi saya pernah membaca di Quran Fatir ayat 8, Allah menyesatkan. Di mana di situ Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan di surat Maryam juga nomor 83, tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat sungguh-sungguh. Oke, mungkin itu saja, mohon dijelaskan. Ini Goldian paling suka biasa. Silakan Bang Cuma. Ya, baik. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta segala sesuatu. Memang Tuhan, itu baru Tuhan. Tuhan menciptakan semua apa yang di luar daripada dirinya. Mau dia kejahatan, kebaikan, baik, benar, iblis, malaikat, itu sumbernya semua dari pencipta. Namanya pencipta, dia adalah sumber segala sesuatu, apapun itu. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su amilihi fara'a hasana. Artinya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, perbuatan baik, perbuatan buruk, Tuhan yang mengadakan itu semua. Sehingga manusia bisa kemudian punya potensi untuk melakukan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Tuhan itu maha pencipta. Oh, ada yang tidak diciptakan Tuhan. Apa itu? Iblis. Oh, nggak mungkin. Tuhan yang menciptakan segala unsur yang ada di dalam kehidupan ini. Contoh Yesaya 45 nomor 7. Dialah Tuhan yang menjadikan terang. Dialah Tuhan yang menciptakan gelap. Kan itu jelas tuh. Yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Malang ini jelas ini. Jadi kejahatan ini, nasib malang ini kan terjemahan yang keliru sebenarnya. Ra di situ adalah iblis atau evil atau jahat atau setan. Dialah yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Yesaya 45 nomor 7. Jadi jelas ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya memang kayak begitu. Sekarang Allah memberikan apa kepada umat manusia? Ketika kemudian Allah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu, Allah kemudian menawarkan. Dia menawarkan amalan-amalan, amalan baik, amalan buruk, pengingkaran dan ketaatan.
Allah sudah tawarkan semua itu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, silakan kufur. Silakan, sudah disiapkan semuanya. Contoh misalnya, ada orang yang mau berzina, boleh berzina. Ada orang yang mau memperkosa dirinya sendiri, silakan perkosa diri sendiri. Tidak ada yang melarang, semua dibebaskan. Tetapi ketetapan-ketetapan Tuhan itu berlaku. Kenapa? Seluruh nabi mengajarkan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tidak seperti malaikat. Malaikat tidak bisa berbuat dosa. Meskipun dosa itu dicipta. Dosa itu ada, tapi malaikat tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena kodrat mereka memang tidak bisa melakukan dosa. Jadi segala sesuatu dicipta oleh Allah berdasarkan kodrat masing-masing. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang mendatangkan iblis, Tuhan yang mendatangkan malaikat, Tuhan yang mendatangkan bencana, Tuhan yang mendatangkan kemuliaan, Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan. Memang betul. Bencana alam, emang dipikir siapa yang mendatangkan itu? Penyakit yang terjadi kepada orang-orang Fir'aun itu siapa yang mendatangkan itu? Penyakit sampar, kutukan-kutukan yang terjadi di Mesir itu siapa yang mendatangkan? Yang membuat hatinya Fir'aun membatu, keras membatu, itu siapa yang mengadakan? Tuhan. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Dia Maha Suci, Dia Maha Perkasa. Apapun yang Dia melakukan itu suka-sukanya Tuhan. Itu baru Tuhan. Tidak seperti Tuhan tetangga, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, seperti itu Mbak Jen. Jadi di Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi sumber segala ciptaan, apapun itu. Silakan. Izin nambahin Mbak Jen. Oke, baik, terima Sedikit, kasih. Boleh nggak tentang sesat-sesat tadi? Halo, boleh nggak? Iya, silakan Gol. Oke, tolong besarin layarku. Tadi Gurunda Zuma udah ngejelasin kenapa Allah di situ dalam konteks menyesatkan. Ini ternyata di dalam Bible ada yang lebih parah. Tuhan menyesatkan ada. Jadi kalau Anda menanyakan itu di Al-Quran, tanyakan Bible Anda terlebih dahulu. Silakan buka Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 20 nomor 21 ke bawah. Di sini dikatakan, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab Tuhan, aku ini Tuhan. Tuhan akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi kalau Mbak Jen menanyakan itu di dalam Al-Quran, tanya dulu Bible Nona. Ternyata Tuhan pernah menjadi roh dusta dan menyesatkan para nabi-nabinya. 1 Raja-Raja pasal 20 nomor 21 dan 22. Kira-kira gitu Nona Jen. Oke, mungkin yang abang bacakan di sini iblis meminta sama Tuhan untuk, ini kan jawabannya, aku akan keluar menjadi roh dusta. Yang menjadi roh dusta itu kan iblis. Nah, yang saya pertanyakan dari tadi kan yang dijelasin Bang Zuma kan tentang Tuhan Maha Pencipta ya. Iya, semua kita tahu itu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Ya, yang apa sih apa? Yang saya pertanyakan tadi itu kenapa Allah itu menyesatkan? Sedikit. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 16, baiklah Tuanku, mintalah hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari orang yang pandai main ketapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main ketapi. Jadi roh jahat ini berasal dari Tuhan. Demikian juga yang di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Berarti kalau pemahaman ini saya pakai, pemahaman Anda itu saya pakai untuk menilai kitab Anda, berarti Tuhan Anda juga menyesatkan. Karena roh jahat keluar dari Tuhan Anda. Gitu loh. Silakan.
Oke, baik. Yang tadi ditampilkan oleh saudara Goldian itu kan iblis yang meminta, maka Tuhan mengizinkan iblis itu, ya silakan engkau mencobai. Nah, saya pertanyakan ya kan Sudah cukup sekarang pertanyaan kedua, Mbak, biar fokus. Silakan, Mbak, apalagi yang mau ditanyakan? Saya belum puas dengan ini. Ya, kalau Anda belum puas, artinya Anda lebih pintar Al-Quran daripada Muslim. Coba Ibu baca aja dulu, silakan. Anda yang menjadi ustazah deh. Maksudnya gini loh, Bang Selebes, di mana kita itu selalu meminta petunjuk supaya diberi jalan yang lurus, supaya kita tidak berbuat maksiat seperti yang dihasung oleh iblis-iblis ini. Oke, baik, biar Bang Juma menjawab. Kenapa selalu kita? Saya kan baru ngomong, kok tidak dikasih ngomong sih? Ya, silakan. Iya, dan bukankah itu juru strategi iblis beserta pasukannya itu untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran? Pertanyaan? Ya, masih yang sama. Ya, oke, masih yang sama pertanyaannya, Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi gini, Mbak Jen, kalau di dalam Islam itu kan jelas bahwa semua umat Islam itu dibebaskan untuk melakukan apapun, karena itu memang kodrat manusia. Manusia itu, Mbak, jangankan makan babi, makan aspal pun bisa, makan pesawat, makan gedung, manusia itu bisa, apalagi makan babi. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kaidah, memberikan aturan-aturan. Tuhan memberikan aturan main Tuhan kasih. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang mau ingkar silakan, yang mau beriman silakan. Kan sudah jelas tuh datanya tuh. Kalau Anda mengatakan menyesatkan, bagaimana dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11? Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Ini dalil. Siapa yang mendatangkan kesesatan di sini? Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Theos, berarti dewa. Untuk itulah sebabnya dewa Theos mendatangkan kesesatan. Apa bahasa Yunaninya kesesatan? Plane. Plane itu penyesatan, kesesatan, sesat, menyesatkan atau tipuan. Oke? Untuk itulah Theos, dewa, mendatangkan kesesatan atau tipuan atas mereka. Tuhan yang mendatangkan. Dalam bahasa Yunaninya adalah tempo. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengirim, Tuhan yang menyuruh. Ini kitab Anda. Tapi ini belum ada apa-apanya nih. Ini belum ada apa-apanya. Di dalam kitab saudara dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, Aku Tuhan akan mengadakan syit. Apa itu syit dalam bahasa Ibrani? Aku Tuhan, syit. Aku yang akan membuat, aku yang akan menaruh, aku yang akan menjadikan. Apa itu? Permusuhan. Apa bahasa Ibraninya permusuhan? Aibah. Jadi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengadakan kebencian antara engkau dan keturunanmu, antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Tuhan yang menciptakan permusuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ini Tuhannya siapa ini yang mengadakan permusuhan ini? Ya Tuhan yang ada di dalam kitabnya Ibu, yang Ibu saudari ambil dari agama Yahudi. Jadi yang tadi yang menyesatkan adalah Tuhan. 2 Tesalonika 2:11. Di dalam Kejadian 3 yang mengadakan permusuhan juga adalah Tuhan. Yang mendatangkan permusuhan juga Tuhan. Makanya benarlah kata Islam, Tuhan itu sumber segala-galanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Disiapkan neraka untuk orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Yang sudah tahu bahwa itu bukan Tuhan disembah. Itu orang zalim. Ya, sekarang poin terakhir dari saya.
siapa yang mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen utusan Tuhan bernama Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang mengadakan ada konsep Tuhan datang menjadi manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib dan diimani miliaran manusia? Sudah? Iya, silakan Bu. Oke. Ada juga tertulis, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa selamanya, ya. Itu ada ayatnya itu. Jadi yang mengatakan, siapa yang mengajari Paulus untuk mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan? Itu nggak ada dalilnya. Di mana Yesus berkata sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan selanjutnya di pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan coba kita teliti dari berapa puluh nabi sampai kedatangan Yesus, tidak ada yang mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi jelas ya, kuasa Yesus itu dari mana, dia siapa. Kalau kita benar-benar merendahkan hati untuk membaca firman-Nya ini, pasti Roh Kudus akan memberitakan kebenaran. Oke, salam waras. Terima kasih sudah dinaikin. Iya, Bu Jen, Anda nggak sadar ya itu arti Semoga kalian satu semua apa? bertobat Satu ya. adalah pelayanan, Nanti Bu. di akhir zaman nanti kalian itu ditanyain apakah kalian sudah menyembah Allah yang benar kan? Iya, Kalian sujud sama batu. Oke, jangan sampai salam nanti waras. Yesus Salam. menghardik kalian mengatakan Terima kasih sudah dinaikin. Bye-bye. Itu kata Julius, biarin lagi dulu dia. Biarin dulu dia, nanti Abang Juma yang luruskan, nggak apa-apa. Lu udah mau kabur? Enggak, aku cuma kasih tahu, jangan sampai tersesat kan, kabur kan? Loh, kok kabur? Saya percaya YouTube Fafe adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi daging. Itu keimanan saya, bro Suma. Ya, saya mau nyembah Yesus, saya mau nyembah, itu hak saya pribadi saya. Agamamu pun menjamin itu. Jangan menghina, membuli keyakinan sesembahan agama lain. Bahkan nabimu pun menjamin itu. Tidak boleh. Jangan lompat dulu, perkuat dulu argumentasimu. Iya, saya perkuat Tuhan Yesus adalah keimanan saya, Tuhan saya. Kenapa Bro Suma tiap hari menghina-hina, menghujat? Oke, alasannya baru ke Bang Juma. Nabimu itu malu sama nggak bisa diskusi, ini lompat-lompat aja. Agak jatuh. Sudah bilang nggak bisa diskusi. Agak Samuel, agak. Tidak tahu malu. Nggak bisa diskusi. Maga kok, sapu beremu. Hah? Nggak bisa diskusi dia. Kan udah aku bilang. Kenapa kau tiap hari bawa-bawa firman orang? Urusannya apa sama kau? Udah, Anda diam dulu ya. Oke. Anda diam dulu, gantian bicara ya. Anda diam dulu. Nabimu malu sama kau, nabimu itu baik. Nabimu itu. Sam kau. Siapa kau itu? Tusuk kau. Sembual kau cuma. Terus kenapa kalau kau nggak suka Nabi saya, kenapa kau pakai banyak istilah Islam di Bible-mu? Kenapa? Aku urus, pokoknya aku. Pokoknya nenek lu kiper lah. Pokoknya deh asal hujat gitu ya. Iya, pokoknya asal hujat udah amat gitu. Saya tidak menghujat, paham kau? Saya bisa dituntut kalau saya menghujat. Saya menghujat apa? Ya udah, kalau begitu Anda diam dulu, gantian bicara ya. Silakan Bang Juma. Kau diam hati, bukan sama kau. Aku dengan Suma. Aku moderator, Conge. Aku diserahin tadi sama Julius, budak. Enggak nih, gimana Bang Andi? Kok aku dikeroyok sih? Bukan dikeroyok. Gigi lu gondrong, jadi perlu dicukur. Ya gigimu yang gondrong. Kok mau bacotmu?
Ya, Anda diam dulu ya, Samuel. Sportif lah. Ya, sportif lah, bro. Ya, Anda Samuel diam dulu. Tadi Anda mengatakan saya selamat itu kalau menuhankan Yesus. Yang is oke, silakan. Ya giliran Banyumak lagi. Kan? Iman saya kan. Iya, tapi kasih giliran orang mengkanter dulu, Anda diam lagi dong. Kan gantian bicara. Saya pernah mengutik-utik imanmu, Suma nggak pernah. Saya mengutik-utik Allahmu nggak pernah. Ya itu karena kau tidak tahu dan bingung bagaimana caranya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dengan tidak memperlihatkan dirinya dan merahasiakan rasulnya. Jadi kau tidak bisa mengutik-ngutik. Coba kau ngaca di sana, kau lihat Pesideking dan kawan-kawan. Urusan apa sama kalian mengenai keimanan kami? Ya rasanya kalau kamu tidak punya urusan apa-apa, tidak usah naik ke sini. Jangan kau bawa baper. Kalau kau tidak bisa apa-apa, tidak usah bawa baper ke sini. Kita menunggu orang yang mau diskusi. Kita di sini diskusi lintas agama. Kamu mau diskusi? Mau diskusi? Kita berdiskusi lintas agama di sini. Lanjut ya. Oke. Silakan Banyumak. Kalau menuangkan Yesus katanya selamat. Ini negara Banyumak, lu diam dulu lo. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Silakan. Ya. Dalil Bang Samuel. Kalau menuangkan Yesus selamat, dalilnya mana Bang? Silakan. Gua panggil abang nih. Dalil lah. Kamu sudah tahu semua. Nggak usah dalil. Aduh. Tuhan Yesus itu adalah untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel menolak dia. Maka Tuhan Yesus suruh memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan dibaptis di dalam nama Yesus. Paham kau? Dalilnya Kisah Para Rasul. Baca. Oh, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, begitu maksudnya? Bukan aku yang menjadikan, memang harus seperti itu. Baptislah mereka di dalam nama aku. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, baca dulu. Urusan apa sama kalian? Baca dulu Kisah Para Rasul 2. Gua mau menyembah Paul. Oke, urusan apa sama kau semua? Kisah Para Rasul 2 ayat 36, coba baca. Saya tidak bawa Bible, saya di luar. Katanya begitu. Ya udah, saya bacakan, mau saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah tuh konsep ketuhananmu tuh. Allah telah membuat Yesus. Iya enggak? Ya sembarang Tuhan aku lah. Ya berarti Tuhanmu aku mengimani Yesus ada berapa? Urgensinya. Urusannya apa sama kalian? Itu sih diskusinya. Setiap hari kok ngurusin iman orang sih kau semua. Iya karena ada banyak penghujat di luar sana yang gak berani masuk di sini, makanya orang-orang yang belajar diskusi lintas agama di sini berani masuk. Kalau kamu memang mau silahkan berdiskusi gitu loh. Kau cari saja si penghujat. Saya tidak pernah menghujat. Saya anti hujat. Nggak pernah menghujat. Nggak usah naik, diskusi nggak mau, ditanya nggak mau, nanya nggak mau, tapi baper yang dibawa. Bukan dengan kalian. Mending kau fokus cari uang buat hidupi keluarga kan enak. Ya, gitu loh. Bagaimana konsep keselamatan nggak usah ikut-ikutan di sini. Dalam ajaranmu tuh konsepnya seperti apa, Suma? Ya konsepnya konsep yang beraturan. Bagaimana konsep itu, Suma? Terangkan kepada saya. Bagaimana konsep keselamatan di dalam ajaranmu itu? Saya beriman kepada Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan saya. Mana dalilnya menyembah Yesus dapat jaminan selamat? Mana? Dalil. Urusan gua lah. Sekarang konsepnya apa? Ngomong aja urusan gua lah. Kalau agamamu itu tidak diajarkan kepada orang Islam, nggak apa-apa. Tapi kan ajaranmu itu diajarkan juga kepada Islam. Siapa yang ngajarin kau? Siapa yang ngajarin? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dasar penipu. Lo apa? Kamu kalau mau paham, kalau mau percaya, kamu nggak paham apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Lo apa? Nanti kau ketawa. Kau jangan begitu, sahabat. Ketawa. Kau percaya apa tidak? Kalau tidak ya sudah, urusan kau sendiri. Bukan masalahnya itu. Kalau di Islam, kalau keselamatan di Islam itu jelas mengimani Yesus sebagai utusan, pasti selamat. Itu di Islam itu. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu ilmunya di mana? Mana jaminannya?
Aku menghargai kamu mengimani sebagai nabi. Aku hargai. Aku tidak mengganggu-gugat keimanan kau semua. Mereka juga kami yang Kristen. Karena Al-Quran itu suruh mempertanyakan, Bro Samuel. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan begini. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Menurut mereka orang Yahudi dan Kristen tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi dan Kristen. Allah mengatakan itu hanya angan-angan kosong saja. Kalau kamu memang benar, bentar dulu, saya selesaikan ayat ini. Bentar, biar saya selesaikan ayat ini, Bro Samuel. Yahudi itu beda, Nasrani itu beda dengan saya, dengan kami itu beda, bro. Iya, itu Kristen itu mengacunya kepada Kristen itu. Nasrani itu bukan Kristen, bro. Aduh, tapi Paulus itu sekte Nasrani, kenapa kamu ikuti? Urusan saya, bro. Kenapa kau larang-larang saya? Urusan nah itu dia. Ngaku Kristen tapi yang diikuti Paulus yang adalah sekte apa? Ketua sekte Kristen. Sekte Nasrani. Dia kan pandang Paulus sekte apa kata kau usah ikuti. Kau. Aduh. Ini cuma mau curhat kan, cuma mau curhat. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu yakin mereka itu masuk surga. Menurut Allah itu hanya angan-angan kosong saja. Kalau menurutmu kamu memang yakin masuk surga, mana buktinya? Bang Zuma bertanya, Kul hatu burhanakum, tunjukkan buktinya kepadaku, mana? Bahwa masuk surga dengan cara menyembah Yesus. Ayo sini. Kalau tidak percaya ya sudah, bro. Gak usah tiap hari memelintir-melintir ayat Alkitab. Memelintir. Kutarik juga bibir kau nanti. Siapa yang memelintir? Kau yang memelintir. Makanya ditanya, mana dalilnya menyembah anak Maria itu dapat selamat? Mana dalilnya? Mana? Pelintir lagi sana sini. Pelintir, kau pelintir lagi. Apa yang ingin kau pelintir? Hah? Kul hatu burhanakum surah Samuel. Mana coba? Data mana yang ingin kau pelintir? Data mana? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya lagi bertanya. Mana jaminan dari Yesus? Mana dalilnya? Dalil dulu Samuel. Menyembah Yesus itu dalilnya mana, Nduk? Kalau nggak bisa dalil lu turun aja. Yang sampai kepada Bapak. Dalil. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Bukan berarti menyembah Yesus. Urusan apa sama kau? Urusan apa sama kau? Ternyata Samuel nggak berilmu. Iya kan udah aku bilang. Ini otaknya setiap hari mengecil mengkerut kayak merica sekarang ini. Mulut yang sampai kuping lebarnya. Kau nggak ngerti Alkitab. Saya tanya samamu, mana dalilnya jaminan Yesus keselamatan kepada penyembah-penyembahnya? Mana dalilnya? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa hubungannya? Aku harus sama kamu mengenai dalil. Sementara aku tidak tahu dalil. Kan gitu, ya kan? Dengan Roh Kudus, kau punya Roh Kudus enggak? Apalagi itu Roh Kudus, kucluk. Apa itu Roh Kudus? Apa? Hah? Cara berdoa kami berbeda sama kamu. Ya memang beda dong. Kamu berdoa ala pagan, kami kagak. Kau mengucap apa ya agamamu, kamu gimana saja. Mending turunin aja lah Julius. Julius turunin aja lah, nggak ada ilmunya. Katakanlah Injil kepada semua makhluk. Habis itu kami diam aja gitu. Kamu itu pembual. Nah, kami diam aja gitu. Umat Islam kau diam aja, biarkan kami yang ngincilin kamu. Iya nggak bisa gua aja. Nggak bisa diam. Bisa dilawan. Harus kami lawan. Pembual. Yang membual itu yang tidak bawa data, Bung. Oh, imani saja agamamu, Tuhanmu. Nggak bisa, justru karena saya mengimani imanku ini, maka saya mencegat kristenisasi itu terjadi. Sama kau. Nangis. Gini aja Samuel. Diam. Kenapa banyak istilah Islam di dalam terjemahan Bible-mu? Kenapa?
Jangan tanya saya, tanya sama LAI sana. Saya tidak mengiman. Berarti kau nggak punya ilmu. Iya. Nangis. Nggak punya ilmu, nangis. Jangan tanya saya. Tapi saya suka bertanya. Nangis. Jangan tanya saya, tanya LAI. Kok nanya gua sih? Kalian tuh lucu, bin ajaib. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan. Aneh, betul aneh kalian itu. Lucu siapa? Kau nggak punya ilmu dong. Naik teriak-teriak, kejang-kejang, nangis-nangis, baper. Ngomong sini. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan, Samuel. Kau nggak punya ilmu dong menjelaskan. Siapa sih yang ngajarin main TikTok bapak-bapak satu ini? Bikin resu aja, turunin aja Julius. Kenapa? Ada kayak gini. Udah saya rasa kalau siapa sih yang ngajarin main TikTok? Sebentar. Nggak ada sebentar, gue nggak kasih lu waktu, nggak ada sebentar, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Makanya lu ke LAI, tanyain ke LAI, kenapa di terjemahan LAI banyak istilah Islam dipakai. Lu ke LAI sekarang, lu nggak punya ongkos, tak ongkosin, supaya lu punya ilmu, budak. Goblok, dengar gua goblok. Emosi dia. Emosi dia. Emosi dia. 1 Korintus 4 nomor 10, Samuel. Kamu BODOH karena siapa, Samuel? Itu kayak apa? Konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa? Saya pengen tahu. Konsep keselamatan itu dilarang makan babi. Konsep keselamatannya imani Yesus sebagai utusan, pasti selamat. Itu jelas itu. Nah, kamu menuhankan, mana konsepnya menuhankan Yesus pasti selamat? Mana? Sebelum bibirmu tarik sejauh 2 meter. Mana? Bagaimana konsep mengenai Nabi Muhammad? Ini kita sudah mengatakan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan selamat. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Nah sekarang mana keselamatan bagi penyembah Yesus, mana? Sebelum bibirmu ku tarik 2 jengkal. Tarik nih, tarik.